Hai, halo. Kali ini gue akan menjelaskan hasil observasi mengenai pelanggaran hak dan kewajiban. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu hak dan apa itu kewajiban. Hak. Apa sih hak? Kita tahunya hak itu adalah hak asasi manusia. Namun ada perbedaan antara hak asasi manusia dan hak dengan negara atau yang kita kenal dengan hak warga negara. Hak adalah suatu hal yang Anda peroleh atau dapatkan. Intinya adalah sesuatu yang belum kita miliki, tapi bisa kita dapatkan. Contohnya adalah hak mendapat bayaran setelah melakukan pekerjaan. Hak untuk bebas memilih seperti apakah ingin masuk jurusan IPA atau IPS, hukum atau biologi, dan lain-lain. Hak untuk membela, mengutarakan pendapat, mengatur, dan lain-lain. Berikutnya adalah hak asasi manusia atau HAM, adalah sesuatu yang melekat pada diri sendiri. Intinya adalah sesuatu yang sudah kita miliki. Contohnya adalah hak untuk hidup atau mati, hak untuk beribadah atau memilih untuk tidak beribadah, hak untuk menangis, tertawa, marah, dan lain-lain. Berikutnya adalah hak warga negara, adalah sesuatu yang pada diri kita sendiri, yang kedudukannya sebagai bagian dari sebuah negara. Intinya adalah HAM yang kedudukannya sebagai bagian dari negara. Contohnya adalah hak membela tanah air dengan cara bergabung dengan Polri, TNI, dan aktif dalam organisasi kebajikan. Hak mendapat perlakuan adil atau kedudukan yang sama di mata hukum. Hak mendapat status kewarganegaraan. Selain contoh hak warga negara di atas, sebenarnya hak warga negara meliputi dua hal, yaitu satu, hak konstitusional adalah hak yang dijamin dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contohnya jika dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, di salah satu pasal dikatakan dia berhak untuk hidup, sekolah, bekerja, beribadah, dan lain-lain, maka dia berhak melakukannya, seperti pada pasal 28 UUD NRI 1945. Yang kedua adalah hak hukum, adalah hak yang dijamin dalam undang-undang dan peraturan perundang-undang di bawahnya. Contohnya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Adakah kaitannya antara hak dengan kewajiban? Jawabannya adalah ada. Kita tahu kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab, sehingga hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas, yaitu sebab akibat. Misalnya ketika seorang pekerja mendapat bayarannya setelah menyelesaikan kewajibannya. Contoh lainnya bisa dilihat pada masa ini, di mana pemerintah berkewajiban memberikan vaksin kepada rakyatnya secara gratis dan rakyatnya berhak mendapatkan vaksin tersebut. Nah, dari 3 slide sebelumnya kita udah tahu apa itu hak dan apa itu kewajiban. Sekarang kita masuk ke topik utama, yaitu kasus pelanggaran hak dan kewajiban. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari kelalaian terhadap kewajiban baik dari pihak pemerintah atau masyarakat. Nah, beberapa faktor yang mungkin bisa menjadi penyebabnya adalah sikap egoisme, rendahnya sikap atau kesadaran nasionalisme dan patriotisme, tidak toleransi, penyalahgunaan kekuasaan dan hukum yang tumpul. Kasus pelanggaran hak warga negara adalah hukum yang masih tumpul, persentase kemiskinan tinggi, pelanggaran HAM, korupsi, banyak anak putus sekolah, bahkan ada yang tidak sekolah karena masalah ekonomi, dan pembajakan secara ilegal. Pengingkaran kewajiban hak warga negara merupakan tindakan yang dilakukan masyarakat secara sadar dalam melalaikan kewajibannya. Pengingkaran seperti ini sudah sering kita lihat atau bahkan selalu kita lihat. Beberapa contohnya adalah membuang sampah di jalan, melanggar aturan, norma, hukum, dan lain-lain, merusak properti umum, fasilitas umum, dan lain-lain, tidak membayar pajak bagi yang mampu, tidak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Solusi. Setiap masalah memiliki solusi. Berikut pencegahan yang dapat dilakukan, seperti supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, saling terbuka satu sama lain dan menyaring informasi baru, partisipasi pertahanan dan keamanan menangani kasus pelanggaran hak warga negara dan beberapa kasus yang berkaitan dengan separatisme dan sejenisnya, memberantas korupsi siang dan malam, penyebaran paham Pancasila, penyebaran sikap nasionalisme dan patriotisme, penyebaran paham tentang hak asasi manusia. Lalu hal khusus yang bisa kita lakukan pada masa ini adalah mengikuti protokol dengan baik dan benar. Nah, adalah observasi mengenai pelanggaran hak dan kewajiban yang sebisa mungkin telah disampaikan secara singkat, padat, dan jelas. Silakan berkomentar, tapi yang sopan. Terima kasih dari gue, sampai jumpa.